Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arina Lutfiana, NIM 2061923, Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Di sini saya akan memberikan materi mengenai Toharoh. Toharoh diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata tohuro, artinya suci atau bersih. Menurut istilah, toharoh adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa atau terdapat pada badan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadhafatu minal iman", artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Toharoh dinilai sangat penting karena merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Qala Rasulullah SAW, "Miftahu sholati at-toharatu, wa tahrimuha takbiru, wa tahliluha taslimu." Artinya, kuncinya sholat adalah suci, penghormatannya adalah takbir, dan perhiasannya adalah salam. Syarat wajib sholat ialah, yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat masuk waktu, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh berhenti darah haid dan nifas, yang kedelapan ada air atau debu tanah yang suci, yang kesembilan mampu melakukannya sesuai kemampuan. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abirri sabilin hatta tahtazilu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang bermusafir, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berdasarkan firman Allah tadi, dapat disimpulkan bahwa sarana yang dapat digunakan untuk bersuci adalah yang pertama air. Air dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Terdapat beberapa jenis air yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, air suci dan mensucikan. Air ini adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan air tidak berubah warna, maupun zatnya seperti air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sumber lain yang keluar dari mata air. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini halal untuk diminum, tetapi tidak dapat mensucikan hadas dan najis. Air yang termasuk air suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Air suci tetapi makruh hukumnya. Air ini, air yang terjemur sinar matahari dalam wadah selain emas dan perak. Air yang keempat adalah air mutanajis. Air ini, air yang terkena najis. Apabila airnya kurang dari 2 qolah terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Tetapi jika airnya lebih dari 2 qolah, maka hukumnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci dalam
selama tidak berubah warna, bau, maupun rasanya. Yang kedua adalah tanah. Tanah boleh mensucikan jika tidak digunakan untuk sesuatu fardu dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, debu. Debu dapat digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Batu bata, tisu, atau benda yang dapat untuk menyerap bisa digunakan untuk istinja. Toharah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, toharah lahir. Adalah toharah atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau air suci, dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Yang kedua, toharah batin. Toharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Bentuk-bentuk toharah. Yang pertama, wudhu. Wudhu berarti membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Kemudian syarat wudhu. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua sudah memayis. Yang ketiga tidak berhadas besar dan kecil. Yang keempat memakai air suci lagi mensucikan. Yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu seperti cat, getah, dan lain sebagainya. Kemudian rukun wudhu. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap rambut kepala. Yang kelima mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib atau berurutan. Sunnah wudhu. Membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Membaca ta'awudz dan basmalah. Berkumur-kumur bagi seseorang yang sedang tidak berpuasa. Membasuh dan membersihkan tulang, lubang hidung. Menyapu seluruh kepala. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri. Membasuh anggota wudhu 3 kali. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Membaca doa sesudah wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa pembatas. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Yang keempat, tidur dengan nyenyak. Yang kelima, hilang akal. Tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu atau pasir, tanah. Yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba illa abirri sabili hatta tahtasilu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayamamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dengan kedua tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Syarat bertayamum. Ada sebab dan memperbolehkan mengganti wudhu atau mandi dan wajib dengan tayamum. Sudah masuk waktu sholat. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Menggunakan tanah atau debu yang suci. Rukun tayamum. Yang pertama niat. Yang kedua mengusap debu ke muka. Yang ketiga mengusap debu kedua tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Sunnah tayamum. Membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Membaca ta'awudz dan basmalah.
menepiskan debu yang ada di telapak tangan, meregangkan jari-jari tangan, menghadap kiblat, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri, membaca doa seperti doa sesudah berwudu. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Keadaan seseorang melihat air yang suci dan sucikan sebelum sholat, murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian praktik tayamum. Yang pertama, carilah tempat yang mengandung debu atau tanah yang suci. Yang kedua, letakkan atau tempelkan kedua tangan pada tempat yang berdebu tersebut disertai niat dalam hati. Niat dalam bertayamum, yakni nawaitu tayammuma li istibahati sholati faradhalillahi ta'ala. Yang berarti saya niat bertayamum untuk mensucikan diri karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku hingga merata dengan mendahulukan tangan kanan. Usahakan mencari debu pada tempat yang berbeda. Yang keempat, membaca doa sesudah tayamum, seperti doa sesudah berwudu. Mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub, atau mandi jinabah. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Niatnya, nawaitul husla li istibahati sholati. Astagfirullah. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari faradhalillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Rukun mandi wajib. Yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Sunnah mandi wajib. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Yang keempat, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Dan yang terakhir, menggosok badan dengan tangan. Beberapa penyebab diwajibkannya mandi wajib. Keluarnya air mani atau sperma dengan syahwat, baik ketika sedang tidur maupun dalam keadaan terjaga. Akan tetapi apabila ia bermimpi, tidak disertai keluarnya mani, maka ia tidak wajib mandi. Kemudian selesainya haid bagi perempuan. Kemudian selesai melahirkan, selesai nifas, yakni darah yang keluar sesudah melahirkan, meninggalnya seseorang atau jenazah. Praktek mandi wajib. Pastikan kamu benar-benar telah mengalami hadas besar. Lakukan sesuai dengan rukun mandi wajib yang telah kamu pelajari. Sempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi wajib. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata dan kekurangan dalam materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.